Program diawali dengan catatan manusia, dalam hal ini nama-nama anggota kelompok. Catatan manusia ini nggak akan berpengaruh pada jalannya program karena nggak akan dibaca oleh compiler. Lanjut ke statement awal, yaitu penamaan program. Keyword program ini fungsinya untuk memberi nama program, dalam hal ini sistem manajemen proyek bangunan, kemudian ditutup dengan semikolon untuk mengakhiri statement. Lanjut ke statement berikutnya, yaitu uses trt. Keyword uses ini fungsinya untuk memanggil unit atau lib tambahan yang isinya kumpulan prosedur dan fungsi siap pakai. Dalam hal ini kita panggil unit trt. Lanjut ke blok var atau variabel. Var di sini fungsinya untuk menyimpan daftar variabel yang dikelompokkan berdasarkan tipe-tipenya. Di sini kita pakai berbagai tipe, yaitu string, integer, long int, dan char. Lanjut ke blok selanjutnya, yaitu begin. Diawali dengan string kosong yang disimpan dalam variabel kembali. Ini fungsi untuk inisialisasi. While do. Lanjut ke struktur while do-nya. Selama nilai kembali sama dengan string kosong, maka lakukan clear screen. clear. Fungsinya di sini untuk membersihkan semua teks yang sudah tampil di konsol agar tampilan program lebih rapi. Lanjut ke inisialisasi string yang disimpan dalam variabel. Dalam hal ini kita simpan string-string judul submenu ke dalam variabel M1 sampai M7. Anggap saja M itu singkatan dari menu. Lalu ada string double tanda hubung disimpan dalam variabel pemisah. Lalu ada string untuk pesan, tekan enter untuk kembali, yang disimpan dalam variabel enter. Inisialisasi ini penting untuk kepraktisan kalau teksnya mau dipakai ulang di banyak kasus. Selanjutnya, program mencetak teks judul menu dan submenu ke konsol. Judul menu diwarnai dengan warna kuning. Selanjutnya untuk subjudul diwarnai dengan abu-abu terang. Dikarenakan kita sudah menyimpan judul teks submenu di dalam variabel, kita nggak perlu tulis ulang teksnya, cukup panggil variabelnya saja. Contoh, kita mencetak teks 1 titik spasi evaluasi anggaran, maka kita buat logikanya jadi item buka kurung 1 titik spasi diapit oleh tanda kutip lalu koma dan variabel M1. Kenapa kita pakai variabel M1? Karena variabel ini menyimpan teks evaluasi anggaran. Lanjut ke spasi, kemudian input user untuk pilih menu, lalu kita panggil variabel menu untuk membaca input user. Lanjut ke blok case of nomor 1 terkait evaluasi anggaran. Begin diawali dengan clear screen, lalu cetak header yang mengikuti subjudul dan pemisah tanda hubung 2. Kemudian cetak inputan total anggaran, inputan user, kemudian panggil variabel total atau total anggaran untuk membaca inputan user untuk total anggaran. Lalu cetak inputan user untuk dana terpakai, panggil dangkai untuk membaca inputannya. Masuk ke logikanya, spasi dulu. Jika dangkai atau dana terpakai lebih besar dari total atau total anggaran, maka cetak anggaran kurang IRP variabel angkur. Jangan lupa untuk bikin rumusnya terlebih dahulu. Di sini rumus angkur adalah dangkai dikurangi total. Kemudian, dan jika nilai dangkai sama dengan total, maka cetak anggaran pas terpakai. Dan jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka cetak anggaran masih tersedia, koma variabel ambia. Jangan lupa juga rumusnya. Lalu tutup dengan n, spasi lagi. Kemudian cetak string yang tersimpan dalam variabel enter. Di sini untuk memberitahu user jika ingin kembali itu harus tekan tombol enter. Lalu tutup dengan n semikolon. Ke nomor 2, yaitu terkait penilaian progres. Blok begin diawali dengan clear screen seperti biasa. Lalu cetak header, dalam hal ini judul dan pemisah. Lalu cetak inputan user terkait persentase progres mulai dari rentang 0 sampai 100. Kemudian panggil variabel persen untuk membaca inputannya. Lanjut spasi, kemudian untuk logikanya yaitu jika nilai persen di dalam rentang 0 sampai 29, maka jika nilai persen kurang dari 10, dalam hal ini 0 sampai 9, maka cetak proyek dalam tahap inisiasi. Jika tidak, dalam rentang ini yaitu rentang 10 sampai 29, maka cetak proyek dalam tahap perencanaan. Lanjut ditutup dengan n, jangan lupa. Dan jika nilai persen dalam rentang 30 sampai 79, maka jika nilai persen kurang dari 60, dalam hal ini itu mulai dari rentang 30 sampai 59, maka cetak proyek mulai masuk tahap eksekusi awal. Jika tidak, dalam hal ini mulai rentang 60 sampai 79, maka proyek masuk tahap eksekusi lanjutan. Kemudian ini juga sama, else if atau dan jika. Lanjut ke else atau dan jika semua syarat di atas tidak terpenuhi, maka jika nilai persen sama dengan 100, maka cetak proyek 100% selesai. Jika tidak, maksudnya dalam rentang selain rentang 0 sampai 100, misalnya mulai dari 101 sampai seterusnya, maka cetak input tidak valid dengan warna merah. Lanjut tutup dengan n semikolon, lalu spasi, lalu cetak lagi teks, lalu cetak lagi string yang disimpan dalam variabel enter. Kemudian tutup statement dengan n semikolon.
Pada bagian ketiga akan menjelaskan tentang cek ketersediaan materi menggunakan struktur case of. Di blok begin diawali seperti biasa dengan clear screen. Setelah itu lanjut ke percetakan string judul sub, menu, dan pemisah. Setelah itu kita lanjut percetakan string daftar barang-barang material untuk input user. Lalu di bawahnya ada input user untuk pilih material. Kemudian program memanggil variabel mark untuk membaca input user yang bertipe integer. Lalu masuk blok case of. Setelah itu program menginisiasi string akan disimpan ke dalam nomor-nomor yang telah ditentukan dari 1 sampai 4 yang kemudian akan dicetak ke konsol sebagai hasil dari pilihan material. Jika user menginput selain pilihan program, akan menampilkan pesan inputan tidak valid yang diwarnai dengan warna merah. Setelah itu kita tutup dengan N. Setelah tutup dengan N, lanjut seperti biasa, program mencetak string yang tersimpan di var enter. Pada bagian 4 akan menjelaskan tentang simulasi hari kerja mingguan menggunakan struktur for do, CLRS, CL, RSCR, atau clear screen, kemudian web dan F4 dan web dan pemisah, dan web jumlah hari kerja dalam seminggu, redlen jumlah. Program meminta input pengguna untuk menentukan berapa banyak hari kerja yang ingin diproses. Nilai ini disimpan dalam variabel jumlah. Kemudian for I sama dengan 1 itu jumlah do. Perulangan dimulai dari angka 1 hingga mencapai angka yang diinputkan pengguna pada variabel jumlah. Variabel I berfungsi sebagai counter atau penghitung urutan hari. Begin N, blok kode di dalam sini akan dijalankan berulang kali sebanyak nilai jumlah. Return hari ke I, laporan progres harian, menampilkan teks ke layar yang menunjukkan nomor hasil saat ini, diambil dari variabel I beserta keterangan aktivitasnya, yaitu laporan progres harian dan aktivitas lapangan. Atau bagian akhir, return enter, menampilkan isi dari variabel enter. Return berfungsi untuk menahan tampilan layar. Pause, program tidak akan langsung tertutup atau berpindah menu sebelum pengguna menekan tombol enter. Oke, lanjut pada bagian 5, yaitu dan di bawahnya sini ada dankai. Dankai 0 sama dengan 0. Inisiasi variabel dankai dana terpakai dengan nilai 0 sebelum menghitung pengeluaran. Dan di bawahnya sini ada write dalam kurung total anggaran. Dan di sini bawahnya return total anggaran. Return ini fungsinya untuk meminta input jumlah anggaran awal dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel total. Dan di bawahnya di sini lanjut Y. Struktur pengulangan while do, while upsize. Di sini ada while upsize. Perulangan akan terus berjalan selama variabel lanjut bernilai Y. Fungsi upsize yaitu untuk digunakan agar input huruf kecil otomatis dikonversi menjadi huruf kapital untuk validasi kondisi. Dan di bawahnya sini ada input pengeluaran. Di dalam perulangan, pengguna diminta memasukkan nilai pengeluaran melalui return. Ini pengeluarannya, return pengeluaran. Dan lanjut di bawahnya kita scroll dulu. Ada dankai plus dan pengeluaran. Penambahan total pengeluaran yang sudah dilakukan. Dan di bawahnya dankai ada dansa total anggaran dikurang dankai, menghitung sisa dana dari total anggaran dikurangi dana terpakai. Dan di bawahnya ada text color. Kita scroll dulu ke bawah supaya jelas ya. Text color ini text color merah jika sisa dana dansa kurang dari 0, defisit anggaran berlebih, dan hijau jika sisa dana dansa lebih dari 0, masih tersedia sisa anggaran. Dan di bawahnya ada abu-abu light gray jika sisa dana tepat 0, anggaran sudah habis pas atau sebagai warna dasar teks lainnya. Di bawah sini lanjut tambah kontrol perulangan dan penutupan. Write tambahan pengeluaran lagi Y gede atau N kecil. Jika pengguna memasukkan selain Y, perulangan akan berhenti. Return lanjut menetapkan material masuk dengan struktur repeat until. Bawahnya ada begin CLRSCR. Ini di bawahnya ada return F6. Bawahnya ada text color dark gray. Fungsi dan di bawahnya juga ada return tekan enter untuk mengakhiri input. Ini fungsinya untuk memberikan instruksi kepada pengguna bahwa untuk berhenti mencatat data mereka cukup mengosongkan input nama material dan menekan tombol enter. Lanjut lagi, di sini ada repeat. Repeat ini fungsinya untuk memulai blok perulangan untuk meminta input data yang material. Dan di bawahnya lagi ada write nama material. Pengguna diminta memasukkan nama material melalui. Dan di bawahnya lagi return and mat. Lanjut kita ke if. Jika if and mat nama material. Jika input nama material tidak kosong, program akan melanjutkan untuk meminta jumlah material dan menampilkan ringkasan catatan ke layar. Jika input nama material kosong, langsung menekan enter, maka blok di dalam if akan dilewati. Dan di sini ada until and mat. Fungsinya untuk kondisi berhenti. Perulangan akan terus dilakukan selama pengguna mengisi nama material. Jika pengguna mengosongkan input nama material, perulangan berhenti. Lanjut di bawahnya lagi ada stop. Bagian 6 ada stop program. Penutup. Return enter. Menampilkan instruksi untuk kembali ke menu utama. Dan di sini ada return. Menahan layar agar pengguna dapat membaca ringkasan input terakhir sebelum benar-benar keluar dari menu tersebut.